atas ya. Gua pencet lagi tadi. Sklera dan konjungtiva ya. Konjungtiva pucat apa enggak? Kemudian hidungnya ibu pilek apa enggak? Kemudian mulutnya ya, bibir pecah-pecah apa enggak? Gigi, gusi ya, ada masalah apa enggak? Selanjutnya adalah daerah dada ya. Daerah dada ini kita memeriksa jantung dan paru ya. Stetoskop kan ya, periksa jantungnya, paru seperti pemeriksaan KMB biasa ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan yang spesifik ke bidan itu adalah pemeriksaan payudara ya. Ibu bajunya kita buka dulu ya. Nah, kita buka, kita inspeksi ya payudaranya. Kita lihat dulu pembesarannya, kemudian simetris apa enggak antara kiri dan kanan ya. Setelah itu kamu lihat areolanya. Biasanya orang hamil itu areolanya menghitam. Kemudian putingnya yang perlu diperhatikan ya, menonjol, datar atau tenggelam. Nanti kalau datar atau tenggelam, nanti kita kasih intervensi ibunya. Kita kasih pendidikan kesehatan Bu supaya putingnya menonjol selama hamil ini, lakukan gerakan Hoffman namanya ya. Hoffman itu kalau misalnya ini payudara, itu gerakannya seperti ini. Nah, ya sama melintirin itu puting itu. Kayak muter radio, teng teng. Nah, nggak ketemu ya. Volume suara itu nah gitu. Nanti kalau itu sering dilatih, putingnya mudah-mudahan waktu melahirkan sudah muncul gitu ya. Iya. Tapi dikerjainnya waktu mandi ya, biasanya pakai baby oil. Oke. Sudah inspeksi, kita palpasi dulu ya. Kita bagi payudara ini menjadi 4 kuadran. Kamu belah seperti ini, thread ya. Nah, pencet situ atas, baru bawah. Sebelah lagi ya, bagian atas, bagian bawah. Tekanlah areolanya sudah keluar apa belum kolostrumnya ya. Biasanya kolostrum itu keluarnya setelah kapan? 7 bulan ke sana ya. 7 bulan sampai 28 minggu sudah mulai kadang-kadang keluar. Makanya ibunya perlu rajin membersihkan. Tapi membersihkannya nggak boleh pakai sabun. Membersihkannya pakai baby oil atau minyak makan. Kita kancing lagi baju yang atas, kita buka bagian perut ibu ya. Kita lakukan level 1, 2, dan 3 ya. Kalau dia belum kehamilan 36 minggu ke atas. Tapi kalau sudah kehamilannya 36 minggu ke atas, misalnya 37, 38, 39, 40 ya, itu kamu melakukan level 1 sampai dengan level 4 ya. Karena level 4 kan untuk menentukan bagian terbawah sudah masuk PAP atau belum ya. Pas kita buka perutnya, inspeksi dulu ya. Kalau dia memanjang, berarti anaknya posisinya pembesarannya itu memanjang, anaknya manjang ya. Yang di atas di kepala kita itu kan berpikirnya antara kepala sama bokong toh gitu ya. Tapi kalau dia besarnya melebar, berarti kan anak ini kemungkinan melintang ya. Sebelum kemudian kita lihat juga perut ibu ini ada nggak bekas operasi ya. Tuh, nanti kita tanyakan kalau ada bekas operasi, ini operasi apa Bu? Misalnya operasi apendik ya nggak apa-apa, nggak ada hubungan dengan rahim kan. Tapi misalnya pernah tumor gitu ya, bedah tumor di rahim. Nah itu sama aja kayak seksio kan? Ya oke. Level 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan apa yang terdapat pada fundus ya. Jadi untuk melonggarkan perut ini level 1 sampai 3, kaki ini kita tekuk sedikit, tekuk nah. Sebelahnya lagi ya. Ya. Kita ketengahkan isi perut ini ya kan. Kemudian kita susuri sampai ke fundus. Fundus itu bagian atas. Ujung atas. Ya. Ya. Begitu kita dapat fundusnya, kita ukur tinggi fundus uteri ini. Ya, ada 2 cara mengukurnya, bisa pakai senti, bisa juga pakai meteran. Ini yang namanya meteran itu ya senti. Sampai tepi atas simpisis ya. Ini dapatlah 39, ini hamilnya udah tua ya. Udah ateran ya. Atau karena dari tinggi fundus uteri ini kita bisa mengetahui seberapa usia kehamilan ini. Ya, secara normal ya, kecuali nanti kondisi ibu tertentu yang nggak sesuai, misalnya ibu diabetes, anaknya usia kehamilan masih muda tapi pembesaran cepat ya, atau ibu yang hipertensi dengan preeklamsi misalnya ya, itu biasanya anaknya lebih kecil, nggak sesuai pertumbuhannya gitu. Tapi yang secara normal kita bisa hitung dari tinggi fundus uteri ini, kita bisa tahu usia kehamilannya. Tadi ibu dapat 39 ya, kalau 39 itu berarti usia kehamilannya 39 minggu plus minus 2 ya. Tapi kalau misalnya kita mengukur pakai patokan itu berdasarkan tanda yang ada di tubuh ya. Kan ini ada simpisis ya, simpisis ini tahu kan,
garis yang ada di sini kamu semua punya. Kalau misalnya kamu telanjang tuh, kamu depan kaca itu kamu lihat ada garis itu kan. Nah itu bawahnya itu kan tulang simfisis ya, tapi atas simfisis. Kemudian ini ada umbilikal nih kan. Nih udel ini. Udel. Ya, udelnya namanya umbilikal ya. Kemudian ada kita ini tulang sternum, ujungnya ini ya. Ujung sternum ini kan namanya prosesus sifoideus atau disingkat PX ya. Nah, 3 ini kita bisa tentukan tinggi fundus uterinya itu dari tinggi fundus uteri berdasarkan 3 patokan ini, itu bisa menentukan usia kehamilan ya. Sesimfisis ini 1-2 jari di atas simfisis usia kehamilan 12 minggu ya. Simfisis 1 atau 2 jari di atasnya. Sepusat ini usia kehamilannya 24 minggu. Kalau tinggi fundusnya se-PX itu usia kehamilannya 36 minggu ya. Jadi kalau kita raba dia 3 jari di atas simfisis, berarti 12 minggunya tambahin 4 minggu. Jadi usia kehamilannya 16 minggu. Kalau misalnya sepusat ini kan 24 minggu. Kita raba ternyata dia 3 jari di bawah pusat misalnya. Sepusat kan 24. Berarti usia kehamilannya 24 dikurangi 4. Karena kan di bawah. Berarti usia kehamilannya 20 minggu. Kalau sepusat tingginya berarti 24 minggu. 3 jari di atas pusat 28 minggu, ya kan? Kan 24 tambah 4 itu. Tambah 4 ya. Kalau se-PX kan 36. 3 jari bawah PX usia kehamilannya berapa? 32 minggu. Ya. Iya, 32. Jadi 3 jari bawah PX bisa 2 hasilnya itu ya, bisa 32 minggu, bisa 40 minggu. Karena ketika sudah 36 minggu, kan ini ada diafragma nih paru nih. Ya, kalau dia sudah 36 minggu, bertambah usia janinnya itu, janinnya nggak tambah tinggi ke sini enggak. Ya, tapi dia akan mendorong, kan dia tambah panjang nih badannya. Iya. Begitu dia tambah panjang, kepalanya dia desekin ke rongga panggul. Turun. Karena kepalanya sudah masuk ke rongga panggul, akhirnya melorot nih, tek, gitu. Makanya nanti antara pemeriksaan Leopard 1 dengan Leopard 4 itu kita harus cocokkan. Kalau dia misalnya 3 jari bawah PX tapi Leopard 4 itu kepalanya belum masuk PAP, berarti usia kehamilannya 32 minggu. Tapi kalau dia 3 jari bawah PX, kepalanya sudah masuk panggul Leopard 4-nya, berarti ini 40 minggu. Jadi setelah dia maksimal, dia itu akan turun gitu. Nah, biasanya di buku KIA itu kan ada, jadi kita tinggal ngikutin aja. Ya, tinggal ngikutin. Oh, berarti kalau sudah pernah 36 minggu, berarti sekarang ini 40 minggu kalau dia turun. Oke ya. Jadi, kalau kan menentukan usia kehamilan itu bisa dari HPHT. Bisa dari pemeriksaan fisik ini. Ya. Bisa juga dari gerakan janin. Jadi ibu itu merasakan gerakan janinnya kapan. Ya, janin bergerak itu usia 16 minggu. Karena kadang-kadang perempuan ini suka lupa dia mennya itu terakhirnya kapan. Karena nggak selalu menconteng tanggal. Tahu-tahu baru kepikiran bulan depannya. Kenapa ya kok kayaknya udah berapa lama sih ini kok nggak men gitu kan? Tuh. Ya, ada yang juga nggak bisa, orang dia mennya nggak pernah teratur. Kacau beliau gitu kan? Kapan saya ini hamilnya? Nah, kita kan repot yang nanya ini kan mau menghitung dari misalnya HPHT. Karena ibunya nggak ingat. Misalnya nih, sekarang saya ini baru ngelahirin. Anak saya itu kan baru belum sampai 6 bulan selesai. Ya, mungkin aja dia efektif menyusui. Oke, kalau 6 bulan kan ada mal itu ya KB-nya ya, 6 bulan nggak akan hamil. Tapi kalau misalnya dia neteinnya nggak teratur, terus dia sudah mulai berhubungan dengan suaminya, sementara dia sendiri mennya nggak datang gitu loh. Dari dia ngelahirin itu belum datang men lagi. Tahu-tahu kok dia positif hamil. Lah HPHT-nya kapan? Jelas ya kan? Akhirnya kita kan repot. Nah, cara menentukannya tadi dengan mengukur tinggi fundus uteri. Jadi kita tahu usia kehamilan. Itulah yang bisa kita terapkan. Tapi kalau kita punya USG, lain cerita.
Ya, kalau punya USG kamu bisa mempraktekannya, kamu akan tahu panjang tulangnya berapa. Ya, itu menggambarkan usia kehamilan gitu. Ya, USG lebih teliti karena dia begitu kita tekanin dia langsung keluar usia kehamilan segini ini gitu. Enak banget. Cuma kan harus beli ya, agak mahal juga. Nah, tadi tinggi fundus uteri level 1 ya. Tangannya ke sini. Tinggi fundus uteri dan apa yang ada di fundus. Ya, jadi kita raba. Misalnya bulat, lunak, tidak melenting berarti bokong. Kalau ciri-cirinya ada bagian kecil-kecil berarti tangan dan kaki. Kalau dia keraba panjang, seret, berarti punggung kan, panjang dan datar. Bisa aja bagian atas ini kita ngeraba punggung, bisa aja kepala, bisa aja bokong, bisa aja kaki, bagian kecil gitu ya. Bisa aja, tergantung dia suka-suka dia dalam perut ya. Cuma tinggal kita aja yang harus memastikan gitu loh, bagiannya ini apa ya. Leopard 2, kita ingin tahu di bagian kiri kanan perut ibu ini apa isinya. Jadi sebetulnya Leopard 1, 2, 3, 4 itu cuma pengen tahu fundus apa, kiri kanan apa, bagian bawah apa. Leopard 4 kita mau tahu seberapa jauh bagian terendahnya ini masuk pintu atas panggul. Ya. Tadi kita udah inspeksi, sekarang kita palpasi toh. Nah, setelah kita palpasi kita dapat kan dapat 1 39 cm, teraba bulat, keras, tidak melenting, bokongnya. Lanjut ke leopard 2. Raba sini. Oh, ini datar. Ini teraba gerinjel-gerinjel. Berarti di sini tangan kakinya, punggungnya di sebelah kiri. Ya. Leopard 3 kita mau tahu bagian terendahnya ini apa. Ya. Kepala. Kalau bulat, keras, melenting, berarti itu kepala. Melenting itu gini loh. Kepala ini kalau digini, gitu. Karena ada leher yang bergerak kiri kanan ya. Kalau bokong kamu dorong-dorong dia nggak akan melenting ke kiri ke kanan karena pinggang kan. Tuh ya. Balik jadi lagi. Melenting itu iya ada. Balik lagi. Tuing, ada teo gitu lah. Balik lagi. Itu yang untungnya gimana lah? Iya itulah. Lenting namanya lenting itu tung. Balik lagi tung. Lah. Kayak bola dalam air itu loh. Oke ya. Nah repot. Nah kalau misalnya belum 36 minggu ke bawah, kita nggak usah lanjut leopard 4 karena kepala itu sudah masuk ke PAP kalau 36 minggu ke sana. Kalau belum 36 minggu nggak akan masuk ke pintu atas panggul. Oke ya. Nah kalau leopard 4 kita suruh lurusin kakinya, lurusin lagi karena kita mau tahu bagian terendah ini masuk ke pintu atas panggul apa belum. Tangan kita begini. Leopard 1, 2, 3 tadi kan gini. Oke? Leopard 4 kita ngebalik. Karena kita mau ngeraba kepala ini seberapa jauh masuk ke pintu atas panggul. Ya. Ada bayi. Nih, ya. Kamu udah mau bangun apa? Kamu bangun boleh? Bentar ya Bu. Cuma nanti pemeriksaan kakinya aja. Yuk, sekarang boleh turun. Yuk. Biar dia bisa capek mungkin dia tidur. Ini ya. Misal nih ya. Kok ada ditutup itu? Kan tadi dia begini. Dia kan gini. Ya. Jadi ini leopard 1 kan gini. Leopard 2 gini kan? Ya. Leopard 3 kan gini. Ya. Nah, kita leopard 4 ini yang namanya pintu atas panggul itu nah. Nih, lubang ini pintu atas panggul. Kalau ini sempit, kepala nggak bisa masuk. Kalau ukuran dari tepi atas simfisis ke promontorium ini ukurannya kurang dari 10 cm. Anak normal 2,5 kilo nggak bisa lewat. 10 cm itu. Ini harus lebih dari 10. Kalau ini lebih. Ya. Ciri perempuan yang panggulnya sempit, tingginya kurang dari 145. Oh. Ya. Kamu orang kan 150, nggak terima kamu kalau enggak. Ya kan? Nah, kalau tangan kita masih ketemu seperti ini, berarti ini kepala belum masuk panggul, ya. Kalau dia sudah begini, ya kan? Ini kita ukur sisa yang di atas ini. Kalau dia masih 4 jari seperti ini, berarti yang masuk kan 1 jari. Yang keraba di atas cuma 4 jari. Berarti penurunan kepalanya 4/5 kalau kamu ngisi patograf. Di persalinan, udah belajar persalinan? Setengah. 4/5. Jadi kepalanya dihitung 5.
5/5 itu kan 1 kepala. Iya. Kalau 1/5 masuk, sisanya 4. Ya, kalau dia 1 masuk berarti dia masih di. Jadi kalau waktu persalinan tuh ada bidang panggul. Ini namanya hot 1, pernah baca nggak? Hot 2, ya. Hot 2 itu tapi bawah simfisis, kepalanya turun. Hot 3 itu kan ini ada sakrum, ya. Hot 4 itu kepalanya sudah kelihatan di luar tuh ya, sudah di ini. Nah, jadi kalau kepala masih di atas ini masih di hot 1. Turunnya itu loh, karena periksa dalamnya itu kan dari bawah. Turunnya itu, nah itu pakai turunnya sampai di hot mana. Tapi kalau kita ngisi patograf, penurunan kepalanya yang tersisa di luar ini berapa? Ya, misalnya 3 jari berarti 2-nya masuk toh. 3/5 gitu. Isian kamu itu di 3 di patograf itu. Ya, 2/5 dan itu kalau persalinan. Tapi kalau ibu hamil kamu hanya mengecek sudah masuk PAP atau belum. Ya. Nah, kalau bayinya seperti ini, kan kita tadi sudah ya. Inspeksi udah, palpasi udah, sekarang auskultasi ya. Beda pemeriksaan abdomen dengan pemeriksaan ibu hamil ya. Kalau pemeriksaan abdomen kita dengerin dulu baru raba. Kalau ibu hamil raba dulu baru denger. Kenapa? Kalau kita nggak raba dulu, kita nggak tahu lokasi punggung sama kepalanya. Kalau kita tahu, kita meletakkan alat ini pas gitu. Kalau kita nggak tahu, kita kesini kan? Nggak kena gitu ya, nggak ketemu yang namanya puntum maksimum. Puntum maksimum itu di mana terdengar denyut jantung terkeras. Ya, kalau dia seperti ini, abdomen ini kita bagi 4 kuadran. Berarti di kuadran kanan bawah. Ya, kita tempel, kita dengerin. Kalau kamu pakai ini kamu dengarkan dulu, kemudian kamu pegang nadi si ibu. Kalau sama, berarti itu aorta ibu, bukan denyut jantung janin. Oh, kalau sama itu. Kalau sama. Karena kita kan 80-an ya. Apa? Denyut nadi kamu kan? Oh, iya. Anak ini sampai dengan 120 sampai 160 denyut jantungnya. Kalau lebih cepat itu ya memang denyut jantung dia. Jadi kita pegang seperti ini, dengerin kayak gini. Kemudian setelah Pak yakin ini bukan denyut ibunya, kita dengarkan ya, kita lihat jam gini selama 1 menit. Ya, kalau nggak mau susah, karena ini udah zamannya juga nggak susah-susah, pakailah Doppler ini. Ya, pakai Doppler ini, kita pakai gel untuk penghantarnya. Ini ibu nggak tahu hidup apa enggak, kayaknya enggak. Ya, seharusnya sini kan hidup. Nah, kalau pakai Doppler ini, gelnya kamu taruhin di perut kiri bawah, kemudian kita dengarkan di sini langsung dek 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 dek. Lihat pakai jam selama 1 menit. Ya, ini namanya Doppler. Doppler ini macam-macam. Kalau ini kita harus menghitung pakai jam kita. Tapi ada juga yang langsung angkanya muncul. Yang otomatis ya, Bu? Iya. Ngapainlah dunia ini susah. Ya? Udah bukan zamannya lagi. Udah bukan zamannya lagi. Orang 350.000 juga kamu udah kebeli Doppler kok. Kantongin aja. Waktu kita dinas rumah sakit kan cuma punya 1 sering. Nah, beli aja. Ya, nanti juga kepake kalau kamu hamil di rumah, cek sendiri. Ya, tergantung. Kalau bayinya kayak gini berarti kuadran kanan bawah. Kalau bayinya kayak gini berarti kuadran kiri atas. Kalau bayinya kayak gini kuadran kiri atas. Kalau bayinya ngelintang gini berarti kuadran kiri atas. Tergantung bayinya itu kayak mana. Makanya kita harus melakukan palpasi dulu supaya kita tahu. Jadi kamu itu di rumah sakit itu nggak bikin malu juga. Alat itu kan kalau bergeser grok 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 gitu kan. Kalau kamu langsung dapat langsung duk 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 duk. Pinter tuh anak mana? Poltekkes Tanjung Karang ya. Kalau nggak ketemu, oh itu sekolah lain. Oke. Jangan sebut merek. Ya, jangan sebut merek. Kalau Poltekkes Tanjung Karang emang bagus. Oke, udah ya. Inspeksi, palpasi, auskultasi. Ya. Selanjutnya kita masuk ke genitalia. Oke. Nah, kalau ke genitalia, ini kita seperti kamu pasang kateter itu loh. Ya, yang ini kan kita injekin, yang ini juga kita injekin, yang ini dijadiin jendela.
Ya, jadi sisi kanan ini tidak bisa dilihat kalau misalnya paralel dengan pasien lain toh. Kan bisa aja satu poli itu tempat tidurnya banyak ya, karena kita harus jaga privasi ya. Ini kamu pasang dulu perlak alasnya, ya kan? Kita pasang perlak alas, dibuka ya. Ini nih stick laken ini, bukan perlak alas. Tahu stick laken yang di atas tempat tidur bawah itu? Kita anggaplah ini ya. Nah ini kamu bersihkan dulu. Kita deketin bengkoknya. Kita ambil kapas ini 5 biji ya. Ini kebetulan kapasnya 2 biji. Ya kamu bersihin labia mayora kiri, labia minora kanan. Labia mayora kanan, labia minora kiri, ini untuk ngebuka, kemudian labia minora kanan, terus tengahnya, ya. Tapi ini harus 5. Ini kan ada 2, saya pusing juga kamu nih, ya. Jadi 1 sana taruh, ya. 1 buang, 1 buang, 1 buang, tengahnya terus ke bawah buang. Jadi ada 5. Sekali kita ngambil tuh langsung 5. Jangan ngambil 1 gini, ambil lagi 1 gini, karena begitu kamu habis dari sini takutnya ini udah bawa kuman ngambil ke sana. Sementara di bak itu banyak kapasnya. Ya, nanti kamu menularkan ke pasien lain ya. Nah, kamu periksa waktu kamu membersihkan tuh kamu lihat yang bagaimana ini? Ada luka apa enggak ya, dan seterusnya ya. Ada iritasi apa enggak. Kemudian kamu lihat lendir yang keluarnya. Itu yang penting. Ya. Warna, jumlah, dan bau. Bau nggak usah nyium-nyium ke situ. Karena yang infeksi itu ya jelas sudah baunya busuk deh ya gitu ya. Kalau misalnya dia nggak infeksi ya amis biasa. Ya, seperti bau apa lah ya, nggak tahu saya. Katanya kayak akasia. Oke, hemoroidnya juga di periksa ya. Kalau ini udah selesai, kita ke X-ray ya. Ini masuk ke ember pakaian kotor. Kemudian kita ke ekstremitas. Kalau ekstremitas yang diperiksa pada ibu hamil itu yang diperiksa adalah odem, varises, sama refleks patella ya. Kalau odem kamu harus periksanya itu kan ini gini, ada tulang tibia ya, itu kamu tekan segera kembali apa enggak. Yang bagus itu kan 2 detik sudah kembali. Kemudian sama di dorsalis pedis, di punggungnya kaki. Oke. Kemudian kalau varises nanti ibunya disuruh posisi SIM, kita lihat semua di belakang karena varises jarang di depan. Di belakangnya semua, ya. Kemudian lakukanlah refleks patella, ya. Waktu mungkin tingkat 1 kamu ada megang-megang kaki gitu ya. Refleks patellanya misalnya gimana? Megang kaki gimana, Bu? Coba sekarang Refleks patella yang pakai refleks hammer itu kan? Iya, coba praktekin refleks patella. Yang mana yang ditekan gitu kan? Ya, Duduk, Fik. ya, tidur. Kakinya sini. Sedikit tok. Ini jeda aja kali ya? Ya, apa-apa. Jeda aja nih, Bu ya. Ya.